Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendekatan Mixed Methods dalam Penelitian Pendidikan. Perkenalkan, saya Siti Salwa selaku moderator yang akan memandu presentasi kami hari ini. Sebelum masuk ke penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Iva Huriati, yang kedua ada saya sendiri Siti Salwa, yang ketiga ada Zaskia Ardeli Aisyah, dan yang terakhir ada Zervina Sania Putri. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Iva. Pada Iva, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari mixed method, di mana secara teoritis penelitian mixed method adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu penelitian. Meskipun sering dianggap sebagai pendekatan baru, sebenarnya banyak peneliti sebelumnya telah menggunakan kedua jenis data tersebut secara bersamaan. Namun, yang menjadi hal baru adalah cara menggabungkan kedua data tersebut secara sistematis dalam desain dan metodologi penelitian. Selanjutnya, terdapat menurut Creswell dan Clark, mixed methods merupakan desain penelitian yang didasarkan pada asumsi filosofis serta menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami permasalahan penelitian secara lebih luas dan mendalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model sequential explanatory. Sequential explanatory design adalah salah satu desain dalam pendekatan mixed methods yang dilakukan secara berurutan. Dalam model ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk menjelaskan atau memperdalam hasil penelitian kuantitatif melalui data kualitatif. Alur penelitian pada model sequential explanatory dimulai dari kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan kualitatif untuk memperdalam hasil, dan diakhiri dengan interpretasi, yaitu menggabungkan kedua hasil penelitian tersebut agar memperoleh kesimpulan yang lebih lengkap. Dalam model sequential explanatory, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan. Yang pertama adalah pengumpulan data kuantitatif, yaitu peneliti mengumpulkan data berupa angka, misalnya melalui kuesioner atau survei. Yang kedua, analisis data kuantitatif, yaitu data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui hasil awal penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data kualitatif, yaitu peneliti mengumpulkan data tambahan seperti wawancara atau observasi untuk memperdalam hasil sebelumnya. Yang keempat, analisis data kualitatif, yaitu menafsirkan data yang diperoleh agar dapat menjelaskan hasil kuantitatif dengan lebih rinci. Yang terakhir adalah interpretasi atau penggabungan hasil penelitian, yaitu peneliti menggabungkan kedua jenis data tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih menyeluruh. Selanjutnya adalah model sequential exploratory. Pengertiannya adalah salah satu desain mixed methods yang dilakukan secara bertahap, yaitu penelitian kualitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun variabel atau instrumen penelitian yang kemudian diuji secara kuantitatif. Selanjutnya adalah tujuannya adalah mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam. Yang kedua, mengembangkan instrumen penelitian dari hasil kualitatif. Dan yang ketiga, menguji atau menggeneralisasi temuan dengan penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah tahapan sequential exploratory. Yang pertama, tahap kualitatif. Yang kedua, pengembangan instrumen. Yang ketiga, tahap kuantitatif. Dan yang terakhir, keempat, interpretasi hasil. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, memberikan pemahaman yang mendalam terlebih dahulu. Yang kedua, instrumen penelitian lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, hasil penelitian bisa digeneralisasi lebih luas. Dan ada kekurangannya, yaitu yang pertama membutuhkan waktu
penelitian lebih lama. Yang kedua, analisis data lebih kompleks. Dan yang terakhir, peneliti harus memahami metode kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada concurrent design. Nah, concurrent design merupakan salah satu desain dalam penelitian mixed methods. Pada desain ini, data kuantitatif dan data kualitatif dikumpulkan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama. Setelah itu, kedua data tersebut digabungkan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih lengkap dan lebih memahami masalah penelitian secara menyeluruh. Di sini juga ada tujuan dari penggunaan concurrent design, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap terhadap suatu masalah penelitian. Selain itu, peneliti juga bisa membandingkan atau mengonfirmasi hasil dari dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Dengan begitu, data angka yang diperoleh bisa dilengkapi dengan penjelasan yang lebih mendalam dari responden. Selanjutnya ada kelebihan dan tantangan dari mixed methods. Pertama, dari segi kelebihan, mixed methods bisa memberikan pemahaman yang lebih lengkap karena penelitian ini menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, hasil penelitian juga bisa menjadi lebih kuat karena satu metode bisa saling mendukung metode lainnya. Dengan begitu, hasil penelitian juga bisa dijelaskan secara lebih mendalam. Namun, di sisi lain juga ada tantangannya. Penelitian mixed methods biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama karena menggunakan dua metode sekaligus. Selain itu, analisis datanya juga bisa lebih kompleks karena peneliti harus mengolah dua jenis data sekaligus. Peneliti juga perlu memahami metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan agar hasil penelitiannya bisa maksimal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.